Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Laksamana dari kelompok 8. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek klasifikasi status kredit menggunakan decision tree di Rapid Miner. Tujuan singkatnya yaitu memprediksi apakah status kredit nasabah macet atau lancar. Oke. Di sini ada anggota kelompok saya, ada Vega Radiansyah, ada Muhammad Laksamana, ada Dava Atala Rafael. Oke. Pada latar belakang proyek kita ini itu adalah kredit itu penting untuk bank, tetapi juga punya risiko, termasuk kredit macet. Maka dari itu kita memakai data mining untuk bantu ambil keputusan data historis nasabah. Oke. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan status kredit menjadi dua kelas, yaitu macet dan lancar, menggunakan algoritma decision tree. Selain itu, dilakukan perbandingan yaitu dengan dua metode. Yang pertama evaluasi cross validation dan split data untuk mengetahui performa model yang terbaik untuk dihasilkan. Oke, di sini adalah CRI SPDM pada proyek kita ini, mulai dari business understanding, data understanding, data preparation atau membersihkan data, lalu ada modeling, lanjut ke evaluasi, dan sampai kemungkinan deploy sebagai pendukung keputusan. Di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk lebih detailnya terkait CIRISP-DM pada proyek kita ini. Selanjutnya adalah dataset. Dataset yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah dataset kredit yang terdiri dari 867 data nasabah. Data tersebut memuat informasi terkait kondisi keuangan dan riwayat kredit nasabah yang digunakan sebagai dasar dalam memproses klasifikasi. Dan atribut yang digunakan meliputi umur, jumlah pinjaman, jumlah angsuran, saldo nominatif, tunggakan pokok, dan tunggakan bunga. Label atau target pada penelitian ini adalah status kredit nasabah yang akan dicek dan diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu macet dan lancar. Oke, di sini bisa kita lihat, di sini adalah contoh dataset yang akan kita pakai pada proyek klasifikasi kali ini. Di sini merupakan contoh datasetnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini pada dataset dan preprocessing, dataset yang digunakan adalah credit approval.xls yang sudah kita punya, yang berisi data nasabah dan status kredit sebagai label. Pada tahap preprocessing dilakukan penghapusan data yang memiliki missing value menggunakan operator filter example. Seperti pada di gambar contoh kali ini bisa kita lihat, serta penerapan atribut status kredit sebagai label menggunakan setrol. Dan di sini kita juga bisa lihat di sini flow-nya, yaitu dari data kita akan melakukan filter lalu mengset row-nya untuk label targetnya. Oke. Dan di sini pada metode dan implementasi, algoritma yang digunakan adalah decision tree karena mudah dipahami dan efektif untuk data kategorikal. Lalu evaluasi model dilakukan menggunakan dua metode, yaitu cross validation dan split data. Nah, dan implementasinya di Rapid Miner seperti di gambar flow kali ini ya. Dengan flow, retrieve, lalu menuju set row, ke split data, ke decision tree, lalu digabung oleh apply model dan performance untuk menghasilkan resultnya. Dan pada bagian set row, terkhususnya di set row di sini ya, kita menggunakan atribut status kredit dan target row-nya itu label. Juga pada split data di sini kita gunakan rasio 7.0 pada training dan 3.0 pada testing. Oke.
Oke, berikut ini adalah hasil implementasi pada data. Di sini kita bisa lihat dari split data dengan rasio 70 dibanding 30 menghasilkan true macet, ke pred macet itu 174, pred lancarnya adalah 7. Lalu ke true lancar, ke pred macet sama dengan 8. Lalu pred lancar sama dengan 71. Seperti dilihat di sini. Totalnya adalah 260 sampel dan akurasinya di sini adalah 94,23%. Untuk recall-nya bagian macet adalah hampir mendekati 96,13% dan pada lancar itu mendekati 89,87%. Intinya itu model ini bagus banget untuk kasus pada macet dan sedikit bingung di beberapa kasus lancar yang terprediksi macet. Oke, dan di sini adalah salah satu contoh penerapan pada flow cross validation ya. Di sini juga hampir mirip seperti yang tadi, di mana flow-nya mirip, dimulai dari retrieve, lalu ke filter example, lalu ke set row, dan ke cross validation. Di dalam cross validation-nya ini kita bisa lihat yaitu akan ada decision tree ya. Lalu di testing akan ada apply model dan performance. Lalu selanjutnya itu adalah hasil dan evaluasi ketika kita menggunakan cross validation. Di sini hasil evaluasi menggunakan metode cross validation menunjukkan akurasi sebesar 94,67%, kurang lebihnya itu ada 2,0,6%. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa model decision tree memiliki performa yang stabil pada setiap fault. Confusion matrix menunjukkan sebagian besar data kredit macet dan lancar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Dan hasil dari cross validation bisa kita lihat di bawah, itu pred macet atau true macet itu ada 592, lalu pred macetnya itu true lancar sama dengan 25, dan pred lancar dengan true macet itu 21, lalu pred lancar dengan true lancar itu ada 226, dengan total 864 contoh. Akurasinya itu seperti yang dibilang tadi sekitar 94,67% dengan kurang lebih 2,0,6%. Dengan recall macetnya mendekati 96,6% dan recall lancarnya mendekati 90%. Metode ini performanya stabil dan fokus utamanya pohonnya ke variabel terkait tunggakan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan cross validation dan split data. Di sini metode cross validation menghasilkan evaluasi yang lebih stabil karena setiap data digunakan secara bergantian sebagai data training dan testing. Sementara itu, metode split data lebih sederhana dan cepat, namun hasilnya bergantung pada pembagian data awal. Berdasarkan hasil pengujian, cross validation memberikan performa yang lebih konsisten dibandingkan dengan split data. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu algoritma decision tree mampu mengklasifikasikan status kredit dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode cross validation memberikan hasil evaluasi yang lebih stabil dibandingkan dengan split data. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu analisis risiko kredit dalam pengambilan keputusan perbankan. Oke, dan setelah ini saya akan mendemonstrasikan, yaitu menjelaskan file config-nya pada aplikasi RapidMiner langsung. Oke, seperti dilihat di sini, sekarang saya telah membuka file konfigurasi RapidMiner yang kami pakai. Yang pertama itu adalah klasifikasi split data, ya. Di sini sesuai dengan grafiknya ya, yang tadi ya. Lalu nanti kita akan menjelaskan juga terkait dengan klasifikasi cross validation-nya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan flow-nya, parameter pentingnya,
dan hasilnya. Oke, di sini pada bagian klasifikasi spill data kita bisa melihat flow-nya secara lengkap dan langsung ya. Di sini ada retrieve, lalu menuju ke set row, lalu ke split data. Yang ini bagian dari training atau tes, dan decision tree ini model yang memakai gain ratio. Di sini di parameter bisa kita melihat dengan deep max-nya itu adalah 10 dan memakai pruning supaya nggak overfit. Lalu di sini ada model, apply model. Model ini dipakai untuk ke data test ya, untuk diprediksi di performance. Dan setelah kita coba ada performance ini, kita coba running. Nah, di sini akan menghasilkan hasil yang seperti kita jelaskan pada PPT sebelumnya. Di sini kita bisa lihat dengan jelas akurasinya itu sama persis 94,23% data-datanya. Nah, di sini adalah performance vektornya, di mana detail-detailnya dengan mudah dibacanya di bagian description ini. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke file klasifikasi cross validation. Di sini juga kita bisa lihat adalah flow-nya ya. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi, yang split data. Ini cukup mirip, hanya berbedanya di bagian cross validation-nya. Di sini ada retrieve ya. Seperti sebelumnya, di sini untuk mengambil dataset dari repository. Lalu ada filter example. Di sini kita memakai ini untuk buang missing atau contoh yang nggak valid pada data. Di sini ada juga set row. Di sini kita set labelnya ke status kredit atau mengubah status kredit itu menjadi target. Dan di sini adalah operator cross validation, dimana jika kita klik 2 kali di sini kita bisa melihat bagian training dan testing. Di training ini akan ada decision tree ya, yang parameternya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Lalu di bagian sisi testing, di sini adalah apply model dan juga performance di sini. Oke, langsung kita coba untuk merunningkan hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasilnya ya, seperti tabelnya yang kita jelaskan juga seperti tadi. Kita coba baca lewat deskripsi. Di performance vektornya kita mendapatkan akurasi sekitar 94,67%, dengan kurang lebih itu ada perbedaan sekitar 2,08%. Ini micro average ya. Micro average-nya itu sekitar, jadi totalnya 9,4,68%. Dan di sini bisa dilihat true macet 592, macet ya. Macet lancar itu 25. Lancar macet di itu 21, lancar itu 226. Nah, di sini kita juga bisa melihat decision tree. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini adalah decision tree-nya, di mana hasil dari klasifikasi tadi ya. Jadi kita bisa decision tree-nya. Seperti ini decision tree-nya yang dihasilkan oleh dataset kita tadi. Ini adalah deskripsinya yang mengubah grafik-grafik tadi menjadi tulisan ya. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi saya kali ini. Selebihnya atau kurangnya itu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.